Ya coba dong praktekin dong live di sini ngomong tapi fast forward. Tapi kalian harus ikut cepet. Ya kita ikut cepet ya. Kita banget. Ternyata film gue hangat-hangat juga ya. Asik. Selama ini orang mengira gue tidak punya hati yang gue hangat semua. Bikin dokumenter. Gue ngomong ke Boy, kita menarik nggak sih? Gak ada drama ini, apa kita pura-pura ini ya, pura-pura itu ya? Dikasih drama sama yang Maha Kuasa. Ya memang Tuhan penuliskan yang terbaik. Asik. Momen itu kayak ya Allah gini amat gitu ada. Tapi ada juga kayak bagus nih buat Selamat datang kembali di Inframe, bincang-bincang bersama para pelaku sinema, sebuah acara yang sudah bungkus tapi muncul sesuka hati. Spesial, kita hanya muncul di momen-momen spesial saja. Dulu kan momen tiap minggu datang, ada episode baru, sekarang sudah muncul di episode-episode tertentu. Dan hari ini spesial banget, karena kita akan membicarakan sebuah film dokumenter dari seorang mantan jurnalis musik, Soleh Solihun. Di sini sudah Soleh Solihun dan Raisa. Sobat Inframe, gimana kabarnya Sobat Inframe? Kita mau ngomongin soal dokumenternya Raisa yang didirect oleh Soleh. Akhirnya Produksi apa dong? Produksi siapa dong? Imaginary. Ya, itu sebabnya ada lagi acara ini. Iya, kita sendiri ya kan. Masa kita tidak mendukung film kita sendiri. Ya, jadi tolong PHP lain tidak usah berharap. Berharap Inframe datang lagi, tidak. Oh tidak, ini untuk film. Bukan berarti jangan lagi Inframe, enggak. Inframe khusus Imaginary doang. First things first. Kenapa Raisa tuh jadi Yaya? Oh itu first things first. Iya, karena Ada di film. Oh ada. Ada. Itu tambahin Belum lihat. Iya. Belum lihat. Karena gue nanya, kenapa nggak ada? Baru lo tambahin kan? Ada. Gimana ya? Coba Siapa jelasin yang ya. ngomong? Ada. Langsung itu lah. langsung. Coba jelasin. Jadi Raisa, terus dipanggilnya tuh awalnya Sasha, karena kan Sasha gitu. Oke. Terus pas kecil nggak bisa ngomong, jadi ngomongnya cadel Yaya. Yang lo sendiri. Jadi terus kayak mungkin yang lain so imut, ya gitu. Akhirnya bablas sampai Kita ya sekarang. sampai gede. Pilihannya antara Yaya atau Caca biasanya kan. Kalau anak kecil kan Sasha. Ya. Tapi Yaya lebih unik ya. Nggak tahu sih sebenarnya. Yaya Tore yang ngasih. Yaya tuh yang tahu ada Yaya Tore nih Yaya. Of course. Tahu ya. Terus dulu satpamnya di rumah nenekku namanya Mang Yaya. Mang Yaya. Jadi kayak dulu tuh sebel banget dari namanya Mang. Nggak tapi Mang Kahya. Oh makanya jadi Mang Yaya. Semuhun. Jadi aku tuh dipanggil Kahya juga. Jadi waktu itu tuh benci banget sama kenapa sih namanya harus Yaya gitu. Oke. Yaya Mihari atau Yaya Mihari apa tuh? Ada saatnya untuk mengganti nama tapi tetap udah catchy deh Yaya aja. Mang Yaya gimana kabarnya sekarang kalau Mang Yaya? Duka sih. Udah tahu ya. Nah ini adalah persembahan buat fansnya Yaya yang sebutannya Yoraisa ya. Setelah kemarin kita flashback dikit ke show-nya Yaya yang di GBK tanggal berapa? 20 Februari tanggal berapa? 23 Februari. Oke, 25 lah ya. 25 Februari. Lu pakai kaosnya tapi salah lu. 25 Februari. Iya, 2023. Mata bapak-bapak. 2023. Dibelain lu. Take us back to that moment di GBK, panggung sebesar itu dengan berbagai dramanya. Apa ya yang dirasain ketika pertama kali banget melangkah? Apakah karena sudah GR, sudah prep, segala macam, ketika melangkah ke panggung dan semua orang penuh itu, apa sih rasanya? Sebenarnya momen menegangkan itu benar-benar sampai detik-detik terakhir karena kita harusnya JR 2 kali. Tapi karena Zarina masuk rumah sakit, jadi JR pertama nggak jadi. Terus JR kedua hujan deras. Jadi kita nggak bisa full sampai ke depan, sampai ke bawah. Jadi cuma bisa di panggung belakang. Oke. Jadi sebenarnya banyak juga hal-hal yang kita nggak JR-in. Terus jadinya Oh jadi ada elemen-elemen dalam pertunjukan itu yang tidak di-JR-kan sama sekali? tidak di-JR-kan di panggung. Di panggung aslinya. seharusnya.
Jadi kayak itu masih deg-degan. Terus lagu pertama kan kita milih yang tone down gitu. Jadi kayak cuma pianoan doang di tengah. Jadi biasanya kan kalau konsep tuh lagu pertama, wah go. Iya, betul. Kalau kita milih pertama intim dulu, terus lama-lama menjadi Kenapa besar. gitu? Bukannya biasa di awal hype dulu gitu. Iya biar nggak biasa aja. Oke, baik. Jadi kemot. Iya sih, biar nggak biasa satu. Terus kedua, biasanya kan kalau misalkan kita mulai dengan sesuatu yang intimate, orang kan harus terpaksa memperhatikan gitu. Ini mana sih gitu. Jadi kita capture audiensnya dengan Itu strateginya. Sepanjang acara ada nggak di tengah-tengah atau di awal sebenarnya itu momen tuh lagi chaos tapi penonton nggak tahu. ada bang. Ada. Misalnya apa? Yang pas turun ke bawah tuh terakhir lagu. Oh ini ada di film yang monitor lo mati ya? Iya. Monitor mati total, nol. Jadi lo gak bisa dengar Nggak apa-apa. bisa dengar apa-apa, cuma dengar suara penonton doang. Makanya soalnya kan pasti delay sama piano kan. Oh. Karena kalau aku turun tuh pasti udah pasti delay sama piano. Jadi Iya. kalau aku maksa nyanyi ntar salah. Iya. Pusing banget. Ya udah. Kita lihat aja begitu hasilnya. Untung Ratu improv. Ya untung mukanya tetap flat. Mukanya tetap kayak gitu. Banyak ya ini kan sosok yang cukup ini ya, nggak terlalu sering muncul di mana-mana kalau kecuali lagi promo ya. Ya nggak sih ya kayak acara kayak keliling-keliling ke podcast itu by design apa lo memang pengen image lo tuh eksklusif gitu? Sebenarnya Atau gimana? bukan image. Atau pengen di rumah aja? Gitu? Karena takut sih. Takut ditanya yang aneh-aneh. Enggak sih, soalnya kalau kan sebenarnya gue orangnya agak absurd ya, kan ya sedikit. Nanti gue ada sesuatu tentang ini tapi nanti dulu. Biasanya kalau podcast itu kan panjang dan banyak banget kesempatan untuk salah ngomong atau diambil out of konteks atau apa-apa. Dicuplik sedikit terus akhirnya jadi ke spin gitu ya. Oh. Biasa bilang ini padahal kayak konteksnya apa gitu kan. Jadi gue tuh takut pada I dasarnya. see. Ada dia diundang podcast jutaan subscribers, undang terus nggak mau, terus kata orang orang mah biasanya Rebutan. iya pengen ke situ. Ini Yaya nggak mau. Bukan nggak mau, takut. Takut. Ya nggak mau tuh udah takut. Iya. Ya memang sih podcasternya kayak ya. Dedi. Siapa lagi? Soalnya sosok rahasia tapi ya memang sih podcasternya. Siapa lagi? Nggak, tapi ngomong-ngomong absurd nih, gue pernah lihat di Instagram ya. Coba dong praktekin dong live di sini. Ngomong tapi fast forward. Dia punya skill aneh banget. Dia bisa ngomong tapi seolah-olah videonya di fast forward. Oke. Pura-puranya gue jadi ini ya. Tapi kalian harus ikut cepet. Iya, kita ikut cepet ya. Gue pura-pura lagi ngomong sama lo ya. Gitu lah. Nggak ngerti. Jangan-jangan ini pas baru berdarah. Dari umur berapa bisa kayak gini? Gue nggak tahu. Even gue waktu itu, gue nggak inget telah melakukan itu. Terus tiba-tiba anak sosmed kayak, ini kayaknya lucu nih ya kita upload gitu. Oh ya udah. Itu tutorialnya gimana? Ngapain sih? Jadi kayak Dari mana suara bikin itu? suara London gitu. Gitu. Nggak bisa, gua lu bisa deh. Bisa ya? Penyanyi ya. Nggak berarti leh. Nggak, ini mau ini membuktikan. Nggak vokal dia bukan emang orangnya aneh aja. Bukan soal skill vokal. Mainkan instrumen. Oke baik. Iya, ini berarti benar-benar nih si tenggorokannya bisa dipakai segala macam. Oke lah. Judul filmnya adalah Harta Tahta Raisa. Ini adalah sebuah film dokumenter, bukan mengupas hanya di konser GBK itu, tapi menceritakan perjalanan Raisa. Nah, Leh, lu kan belum pernah bikin dokumenter nih. Iya. Ketika mulai muncul wacana ngobrol sama Raisa, sama Boy, kita mau bikin dokumenter yuk. Lu apa yang pertama lu lakukan? Cari reference kah? Kayak gimana tipe dokumenter seperti apa? Senang nonton dokumenter ya. Musik atau Iya. all kinds? Segala macam. Tapi terutama musik. Gua nonton banyak film dokumenter. Waktu kan meeting pertama tuh sama Boy sama Dipa ya. Iya. Si Boy, Dipa alasannya nih si Boy mau minta ngobrol-ngobrol soal dokumenter. Oh itu sebelum gue ikut tuh, itu sebelum Iya. meeting yang di kantor Juni Iya. ada gue. Iya, itu kayaknya meeting keberapa kali. Soalnya Dipa ternyata udah pernah meeting sama Boy sebelumnya.
dia di pura-pura ternyata dia bersekongkol nih seakan-akan baru meeting pertama katanya si Boy pengen ngobrol-ngobrol saya dokumenter. Terus begitu Boy bilang dokumenter, gue bayang nih, oh gak enak nih kalau ada momen kayak gini nih, kalau ada event gede, enak buat cerita. Kalau yang susah tuh kalau misalnya nggak ada kegiatan apa-apa, bikin dokumenter itu pusing gua. Bikin cerita nih gimana kalau ada persiapan konser gede apalagi enak. Karena rata-rata kan kalau lu lihat dokumenter yang bagus tuh kayak ada misinya, tetap jadi kayak ada pemeran utamanya apa misinya gitu. Jadi sama kayak sinopsis film aja kan pada dasarnya kan. Si ini mau melakukan ini dan terus apa obstacle-nya di tengah jalan. Nah, sebetulnya kan gitu. Itu yang begitu ada konser enak nih. Makanya gue bilang sama Boy gini. Oke. Terus juga gue kan ngebayangnya kayak kalau gue disuruh meliput, apa yang akan gue lakukan ketika meliput? Zaman dulu ketika gue waktu masih jadi wartawan cetak, kalau gue mau meliput halaman misalnya 10 halaman, 8 halaman tuh gue udah kebayang sebuah adegan ketika nulis. Nah ini kan sekarang bedanya tinggal dibikinin gambar aja lah. Jadi lo ini waktu meeting itu bulan apa tuh? Ini kan konser Desember itu. Desember. 2 bulan sebelum konsernya. Jadi lo udah nyiapin hari H konser. Ya itu tuh pas lo udah mau ngambil shot apa aja tuh udah lo siapin ya? Gue bilang sama Boy pas hari meeting tuh, enak kalau lu mau bikin dokumenter. Gue belum tahu imaginary mau ini kan. Gue juga nggak mau kalau mau PH lain gitu. Gue cuma ngasih saran aja siapapun ininya bikinin aja enak kalau dokumenter ceritanya. Lu lebih ke ngasih ide ya? Iya, gue ngasih ide. Enak kalau ada konser, lu nanti dibikin dia seakan-akan ini dimulai dari konser, ditutup dengan konser, di tengah-tengah lu kasih selipan kisah hidupnya Raisa, perjalanan karirnya sambil persiapan menuju konser. Itu enak dramanya, lini naik turunnya. Spoiler film ini sih. Ya udah lah ya. Udah orang udah tahu konsernya terjadi. Nggak bertanya-tanya apakah konsernya berhasil atau kan udah tahu konsernya udah jelas berhasil. Masalahnya jelas, ada anak sakit gitu. Ya waktu itu gue masih tahu Boim giringnya. Gue pikir si Boim cuma nanya-nanya saran doang, dan gue kan kayaknya Dipa juga belum tentu mau. Apakah ini menguntungkan? Kan kita film hitam putih aja kita kerjain ya kan. Kalau menguntungkan mah gimana ntar lah. Yang penting serunya dulu. Serunya gitu. Ya gue begitu Dipa, mau nggak? Ayo gue mah seneng gue dokumenter. Kan kalau kualitas film bisa dijaga sama kalian. Lempar beban. Kan buat apa udah produser film box office. Asik. Tapi kan enak nih karena tidak semua dalam sebuah dokumenter kan lu pasti butuh banyak source material dari Yaya juga nih. Berarti Yaya juga harus open up. Bener dong gitu. Ya lu gak apa-apa dengan itu ya, nyaman-nyaman aja untuk membuka kehidupan pribadi lo soalnya gitu. Dia kan kalau nanya suka ngeselin, tahu kok mau sih lu. Iya, pertama itu sih yang lumayan bikin tegang. Udah tahu gue orangnya takutan kan. Dikasih ginian. Sama kalau ngomongin itu kayak gatel gitu. Nggak. Tapi ya emang kalau udah mau bikin dokumenter ya harus gitu. Yang kasarnya yang mahal itu adalah sesuatu yang belum pernah terpublish sebelumnya. Terus kayak koleksi pribadi dan lain-lain. Tapi kebetulan karena gue orangnya tidak nostalgic dan juga tidak nggak suka ngumpul-ngumpulin gitu, dia udah kayak udah jalan ke depan aja. Nah banyaknya tuh emang dari Boim atau nggak dari orang tua gue atau dari kakak ya. Iya. Buat yang belum tahu, Boim tuh manajernya Raisa, partnernya Raisa di Juni Records juga. Bahkan lu menerima soalnya di tengah lu, kakak lu dan orang tua lu, dia nggak ngomong sesuatu yang inappropriate gitu nggak ya? Masih aman? Mungkin. Enggak, gua sopan. Kelar ketahu nyokap lu ngomong, saya nggak mau lagi orang itu masuk rumah. Sesama orang Sunda, sesama gitu. Kayaknya gitu juga. Kayaknya suku ya. Pak Alan tuh papanya Raisa. Caranya kan pakai bahasa Sunda. Bahasa Sunda langsung, ngobrol bahasa Sunda. Bahaya bersatu tak bisa dikalahkan. Tapi memang kalau gue lihat-lihat ya setelah gue juga jujur ya sebagai eksekutif produser gitu ngelihat project ini kayak jadi kita masuk ke wilayah yang unknown gitu kan dengan dokumenter gitu.
Takutnya kan sebenarnya pertanyaan cuma satu, untuk orang yang bukan pecinta dokumenter Iya. ini menarik atau tidak, kan sebenarnya itu kan. Iya. Nah, itu pertanyaan gue juga. Ya memang kan dokumenter tuh sama kayak kalau ibaratnya majalah tuh sama kayak membaca tulisan panjang. Oh. Emang butuh energi dan butuh kayak ya udah lu harus siap dengan orang ngobrol. Jadi memang kasarnya ya dari awal memang kita tidak mengharapkan sebuah cerita yang wah gimana gitu seperti fiksi atau apa ya. Gue sadar maksudnya ya. Gue juga nonton dokumenter ya memang dengan Siap. Iya, dengan siap. Ini banyak cerita ngobrol gitu. Harusnya ya mungkin kalau misalnya warga belum terbiasa setelah nonton dokumenter Raisa mungkin jadi terbiasa. Ternyata menyenangkan juga dokumenter gitu. Ya kan, tapi pada dasarnya kan orang tuh senang dengar cerita yang menarik. Dan apalagi sesuatu yang selama ini tidak pernah diceritakan. Ya, dan apapun formatnya, mau fiksi, mau dokumenter, sebetulnya kalau kita menceritakannya dengan menarik, pasti orang juga ternyata seru ya. Jadi ya gue sih berpikiran kayak gitu. Oke, memang dokumenter banyak yang ngobrol, tapi kan gimana caranya kita pilih-pilih si obrolan-obrolan itu jadi sesuatu cerita yang menarik. Apalagi ini kan dari orang yang dikenal orang gitu, bukan misalnya dokumenter tentang seorang soundman yang baru putus misalnya gitu. Kan itu cerita menarik. Iya, saya pesan main Bandung. Tapi footage mana lah yang lo seneng banget? Gue seneng banget bisa dapet footage ini dari hidupnya Raisa. Itu senang ada rekaman audio nyanyi di umur 5 tahun. Wah itu kayak Itu golden banget sih. Iya, maksudnya gold banget sih. Soalnya ibunya Yaya bilang kan, Yaya tuh dari kecil selalu bilang pengen jadi penyanyi. Betul. Ada itu rekamannya lagi kecil. Itu kata ibunya Yaya bilang, ya itu dia pulang sekolah direkam pakai kaset kan, pakai radio kaset itu, tape mini kompo. tape mini ya kaset beneran masih kaset. Iya. Dan disimpan itu. Untung ibunya nostalgia ya, tidak seperti anaknya ya. Bener banget. Kita dengan ada rekaman audio 5 tahun bernyanyi, kita bisa melihat perjalanan dari seorang Raisa yang 5 tahun bernyanyi sampai dia menaklukkan DBK itu seperti apa. Gokil sih, itu gokil. Tapi salah satu yang paling bikin gua gila mewek sih itu yang di rumah sakit sih, of course ya. Karena kayak ceritanya tuh kayak film gitu. Ini mau konser di GBK tiba-tiba udah nyiapin pengen naik panggung buat Zalina ya. Tadinya ya kan Zalina malah tiba-tiba sakit. Gimana tuh ya rasanya ya kayak gitu? Gue nggak tahu lagi nih. Soalnya sebelumnya tuh gue pernah ini makanya ya teman-teman nggak boleh ngomong sesumbar. Sompral, orang sudah sompralnya. Nggak boleh sompralisasi karena gue tuh bilang gini. Vicky Prasetyo. Jadi gini, gue kan flat aja ya orang. Maksudnya bukan, ya udah lempeng aja gitu loh, nggak ada yang drama, cari sensasi, gimmick dan lain-lain. Series aja ya. Iya, terus bikin dokumenter. Terus gue ngomong ke Boy, kita ntar menarik nggak sih, nggak ada drama ini, apa kita pura-pura ini ya, pura-pura itu ya. Dikasih drama sama yang maha kuasa, ya kan? Ada, dan itu tuh semuanya kayak hamin seminggu ya, semua kejadian yang tiba-tiba lapangan dipakai main bola, tanding bola. Benar. Terus habis gitu Zalina sakit, sebelum dia masuk rumah sakit kan dia di rumah udah sakit duluan kan. Jadi gue setiap pulang dari latihan harus tidurin dia tiap hari batuk. Tiap malam tuh kayak depan muka gue kayak astagfirullah kalau gue sakit sih, gue udah gak ngerti lagi. Ya memang Tuhan penuliskan yang terbaik. Asik. Terus gue kayak ada momennya gue kayak ya Allah gini angkat gitu ada. Tapi ada juga kayak bagus nih buat tuh. Setidaknya mereka gila-gila aja kan. Iya, nggak terlalu flat ya. Ada dramanya. Aduh. Ya, setidaknya itu yang akan dilakukan penulis skenario kalau suruh bikin cerita tentang konser kan. Dikasih masalah apa aja. Tapi itu voice note yang di panggung tuh lu bener-bener nggak tahu tuh. Tiba-tiba ada voice note dari Zalina di panggung. Yang lain juga nggak ada yang tahu kan. Yang tahu tuh cuma Kang Kemot. Sebagai show director ya. Show director. Terus yang mencet Marco sama Isya. Boy juga nggak tahu. Gue juga nggak tahu sama Iba karena Iba yang merekam. Yang bikinin skrip buat Zalina ngomong siapa? Ya mungkin Amis. dia udah bisa kok. Oke. Dia udah bisa kayak mau bilang apa ke mama kayak gitu.
Terus yang gue bukan menarik, yang gue agak miris dari momen itu adalah lu nggak bisa menikmati keharuan lu karena lu nyanyi lagi. Iya benar. Kayak bayangin lu konser di GBK, anak lu di rumah sakit tiba-tiba surprising lu pakai voice note diputar se-GBK tapi lu mau nangis nggak boleh, itu kesel sih. Terus di otak kesel sih. Udah gitu lagu yang abis momen itu intronya pendek banget, cuma 1 bar. Jadi gue kayak ya cek 1 bar. Nah tapi abis itu kan gue abis ini nginep di rumah sakit pulangnya. Malam itu juga lu balik ke rumah sakit. Terus gue nonton tuh repost-reposan orang. Ya udah gue nangis lagi. Nangis di situ. Gue nangis sesenggukan di situ sambil melukin Zalina tidur. Terus lucunya suster-susternya kayak, wah itu yang Zalina itu lucu banget pas di atas panggung. Suster nonton. Susternya jangan ini suster Zalina. Kamu ada nggak sambil lihat HP? Zalina, ini trending kamu Zalina. Zalina sampai sekarang umurnya berapa? Ya, Sekarang 5. 5 tahun masih disembunyikan dari sosial media. Sebenarnya nggak disembunyikan sih, cuma nggak expose aja. Tapi kalau lu pergi ke tempat umum gimana? Maksudnya ke tempat liburan atau ke mall or whatever, nggak ada orang iseng yang ini loh muka anaknya Yaya tuh kayak gini loh. Ada aja yang kayak ngezoom kayak gitu ada. Cuma ya gimana? Maksudnya ya setidaknya bukan dari kita gitu kan. Kita tidak mengekspos dia ataupun mengeksploitasi dia terlalu gimana ya udah. Begitu di zoom, jadi nggak jelas kalau di zoom. Salut cuma, sosok dapat eksklusif footage malah pecah malah. Soalnya juga kan kecil, yang murah. mukanya kayak segede burger gitu kan. Segede burger. Kita cut, kita zoom. Anyway. Tapi setelah semua proses ini dan proses yang cukup menegangkan ya, karena begitu kita tahu bahwa baru sadar 6 Juni Raisa ulang tahun, itu hari Kamis. Gimana kita sayangkan Pak, pas film Indonesia tayang di bioskop hari Kamis, 6 Juni ulang tahun Yaya hari Kamis. Pang selesai, gimana setelah lihat produk jadinya? Senang gue ternyata seru juga bikin dokumenter karena belum ada pembandingnya jadi iya. Kayaknya yang gue lakukan benar. Sekali ya. Bukan dalam segala hal lu selalu mikir gitu ya. Gue senang karena gue tidak harus menulis skenario. Tapi lu jadi kepikiran MC nanggi gitu kayak pingin bikin lagi deh gue. Baik, gue aja nunggu imaginary ditawarin aja gak mau orang sama band. Siapa ya? Hijau daun gitu mungkin ya. Jangan. Enggak kalau jorong enggak. Fagetos. Enggak. Terima kasih. Itu band Lascat. Itu band label lu yang dulu. Kan tapi ada nggak sih pas momen gue jadiin wawancara? Gue belum nanya nih dari kemarin kita ngobrol. Ada nggak sih momen-momen yang drama tuh terjadi terus lo kayak ya gue pas pertama kali Zalina sakit ya sih. Gue jadi pas waktu pertama wawancara kan di GBK yang lu nangis. Kan sebenarnya kasihan ya lu sedih, tapi gue bagus buat gambar. Kapan sih gue nangis? Karena ada yang lu Aku nangis mulu. Ada yang sudah pas abis latihan kan, yang pertama kali kita wawancara di GBK itu yang Mas Syarin. Iya, yang lagi resik, yang Mas Syarin sebelum Mas Syarin kan itu sedih sebenarnya kan. Kasihan ya kalau memang dalam posisi yang punya hati. Iya, tapi kan gue profesional. Oke. Gambar nangis gue. Ya kayak gitu. Yang ending pertama yang dia sampai bersimpuh itu sedih banget sih. Iya. Klimaksnya tuh dapat gitu, maksudnya kita lihat selama ini dia sibuk, sibuk akhirnya mereka reunite. Gue tidak, gue tuh yang bikin gue sedih momen itu gila banget. Ternyata film gue hangat-hangat juga ya. Asik. Selama ini orang mengira gue tidak punya hati, lihat yang gue hangat semua. Gue gak nyangka gitu kayak, wah nangis juga nonton ini juga ya, mengharukan gitu. Gak dibuat-buat. Iya, dibuat-buat. Bukan masalah yang kayak apa sih dicari-cari, dilebih-lebihin. Emang. Malah sebenarnya ada beberapa momen yang lebih dramatis lagi, tapi karena satu dan lain hal tidak bisa kita tayangkan ya, karena melibatkan pihak lain, karena ya gitulah ya. Maksudnya Boim ngamuk-ngamuk. Serius Boim ngamuk-ngamuk gitu ya. Ya dari menjaga marwah Junior Records. Iya benar. Iya, dan masa depan ya dari industri ya kan. Kita harus sensor beberapa hal gitu. Tapi kan di situ kan sempat ditanya tuh ya what's next for Raisa gitu setelah achievement yang menjadi solois perempuan pertama yang menaklukkan GBK, ini what's next itu lu mau ngapain, mau main film kah lagi atau apa gitu?
Gimana imaginary? Tahun ini sih definitely ada beberapa project yang gue super excited. Oke. Jadinya kita Tapi belum ada kayak next milestone konser di bulan. Pasti nggak maksudnya sesuatu yang gede bangetnya belum jadi. Konser underwater ya belum ya. Konser underwater. Ya, itu di Ancol. Solois perempuan pertama yang menaklukkan SeaWorld. lama-lama udah mulai ada. Tapi gitu ya, maksudnya pasti akan ada. Lu memberikan diri lu beban itu nggak sih kayak what's next for me, atau lu merasa beban itu datang dari pecinta lo atau pendengar lo gitu yang selalu berharap lu keep raising the bar, atau lu you put that on yourself gitu? Ada sih momen-momen dimana gue kayak blues gitu ya, kayak ngapain ya abis ini gitu. Cuma pada akhirnya ya kita kembali dari nol lagi gitu. Kayak setiap abis pencapaian ya, gue sering nonton interview atlet-atlet gitu kan. Jadi mereka selalu bilang ya gue abis dapet medali ya gue mulai dari nol lagi gitu kan. Gue juga kayak oh ya itu benar juga ya, setiap gue habis mencapai sesuatu ya gue mulai dari nol lagi, cari lagi sesuatu yang baru, cari lagi project-project yang kayak bikin berapi-api kayak gitu. Jadi nggak mau berangkat dari oh gue udah di sini nih, jadi gue gitu, karena itu nggak akan kelar-kelar kalau dicari terus. Chill ya, bagi waktu buat anak-anak juga. Kalau yang bisa ngedangkar tuh berapi-api. Proyek yang berapi-api. Sama damkar berapi-api. Raisa pantang pulang sebelum Benar. Tapi buat orang yang nggak suka sama Raisa, nggak ngikutin karir Raisa, menurut lo bisa menikmati kan? Iya, karena minimal orang jadi, kan di dokumenter ini gue bukan cuma berbicara soal seorang Raisa yang penyanyi apa, oh dia ini suaranya bagus, tapi kan gue ngasih lihat, ini kalau lu jadi penyanyi ini, pasti yang lu butuhkan, atau apa yang membuat seorang Raisa menjadi seperti sekarang ada di atas, banyak support system di sekelilingnya, manajernya, ada orang labelnya, ada orang sosmednya, orang eventnya segala macem, terus dia ternyata punya perusahaan manajemen yang orangnya banyak gitu, terus ternyata dia keluarganya mendukung, jadi kan orang bisa ngasih lihat ternyata minimal kalau lu nggak suka Raisa lu bisa belajar sesuatu lah, begini tuh ternyata industri musik tuh, atau begini tuh ternyata jadi penyanyi tuh nggak serta-merta butuh suara bagus, yang bersuara bagus banyak di Indonesia, tapi kan yang selain nasibnya baik ya, kan namanya industri musik kan tetap harus ada faktor X, musik baik nasib baik, tapi kan butuh support system yang keren. Jadi gua rasa orang meskipun nggak suka Raisa bisa belajar sesuatu atau mendapatkan ya minimal terbuka, ini loh dunia musik tuh seperti ini. Kan selama ini jarang yang tahu. Iya. Kan yang ngerti cuma kita aja yang kerja di industri ini. Ada yang namanya enak, ada personal manager, ada asisten apa segala macam. Iya. Yang gue aja sering ditanya di apa sih bedanya sutradara sama produser? Iya. Hal sesimpel ini di kolom komen tuh gimana? Dia kayak pasti kan kayak orang kalau mau bikin lagu tuh gimana sih caranya? Dikasih tahu. Nggak cuma lu bisa bikin lagu, tapi butuh bantuan orang lain. Kadang-kadang karena kita udah lama banget di industri itu, nganggapnya semua orang kayak ngerti gitu. Ini biasa buat semua orang, pasti sesuatu yang wajar gitu. Tapi ternyata banyak juga orang yang kayak ini ternyata ini. Dan juga aku mikir kalau ada orang yang suka musik, pengen tahu industri musik tuh kayak apa, cuma tapi gue nggak bisa nyanyi, gue nggak bisa main musik gitu. Ternyata banyak banget pilihannya nih. Benar, itu juga menarik tuh. Ada berbagai profesi di satu ekosistem ini. Teman-teman bisa lihat stylist misalnya, ya kan ada stylist yang selalu ngikutin ya kemana-mana. Iya, dia manggung butuh kru. Kan orang nggak tahu krunya Raisa ada berapa, ini gua kasih lihat. Iya, banyak ternyata. Di kantor banyak, di lapangan banyak. Gitu. Iya, itu sama kayak orang menganggap kalau penyanyi itu ya senang-senang aja, popularitas atau segala macam. Tapi kan nanti di film ini kita bisa lihat bahwa gimana kalau seorang penyanyi dihadapkan pada kondisi bahwa anaknya sakit terus dia harus bekerja kan. Orang mungkin banyak yang tahu ya bahwa Zalina sakit sebelum panggung, tapi kan tidak pernah melihat seperti apa
mukanya ya pas dapat kabar harus dirawat, terus bagaimana dilemanya dia sebagai seorang ibu. Pas gendong di rumah sakit itu sih, Iya. itu footage itu, wah itu. Ya selama ini kan orang memang tahu itu bahwa anaknya Raisa sakit sebelum nanggung, tapi orang tidak pernah melihat langsung seperti apa muka dia. Kan orang melihatnya cuma pas di GBK lagi, lu kan harus tampil, lu harus menyembunyikan kesedihan. Nah di sini tuh kasih nih ini loh waktu itu yang terjadi. Iya. Tapi bener sih pas abis itu kan gue ngepost foto yang Zarina itu kan, terus gue ngepost dengan caption yang super panjang itu gue ngetik. Gue ngetik. Apa ya yang kira-kira lo janjikan buat orang yang akan menonton Harta Tahta Raisa? Yang pasti bakalan ada footage yang Never seen before. Yang cringe juga banyak. Selamat ya. Buat keluarga. Enggak, tapi maksudnya footage pas lagi remaja labil, terus juga kayak Dia kan curang ya, cakep mulu ya. Orang kan pasti ada fase jeleknya gitu kalau manusia. nonton aja. Curang banget, orang kok gak ada fase jeleknya. Pasti kan ada fase soalnya aja sampai sekarang. Kalau gue konsisten, gue bukan fase, bukan fase gue karakter. Oh iya, konsisten. Oke, jadi ada. Ada never before seen footage, Iya. terus juga ada testimoni dan lain-lain Iya. dari orang-orang terdekat yang mungkin jarang diketahui. Pecah banget yang bodyguard lo sih itu. Testimoni itu pecah banget sih. Oh, itu Ada gue deh, juga- ada deh. gue juga kayak, berat ya. Alhamdulillah bagus. Terus dan yang pasti banyak momen-momen yang bikin nangis sih. Kayaknya itu audiens seneng kan. Iya, Kayak- biasanya sih penonton kita diajak berharu biru senang biasa. Ya bukan sedih ya, haru. Iya, haru lah. Iya. Jadi tanpa dipaksa untuk menangis, tapi Iya. tiba-tiba kayak terenyuh gitu. Itu sesuatu yang akan dirasakan sama kalian. Oke. Jangan lupa teman-teman, Harta Tahta Raisa sebuah film dokumenter mendokumentasikan perjalanan Raisa dari sutradara Soleh Solihun, produksi Imajinari yang katanya di bioskop mulai tanggal 6 Juni. Terima kasih ya, terima kasih Soleh. Terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah menyimak Inframe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.